berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat, sampai siang hari ini kita masih terus semangat untuk belajar ya, walaupun kita bertemu di dunia maya, di pembelajaran daring, tapi kita berharap jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk terus belajar demi anak-anak bangsa kita, demi anak-anak didik kita. Kita sudah sering berpesan kepada anak kita untuk terus bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, kita sendiri juga harus lebih semangat dari mereka. Baiklah Bapak Ibu, sebelum materi saya sampaikan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, menjadi visi misi Bapak Ibu sekalian yang sudah dibentuk, kemudian niat belajar siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kami mohon kesediaannya Bapak Yudi untuk memimpin doa. Disilakan Bapak Yudi. Oke, terima kasih Bapak. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Demikian Pak Didik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Yudi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya screen dulu. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum Bapak. Belum Pak. Sampun ya? Sampun. Baik Bapak Ibu, saya mulai materi hari ini. Kita tetap semangat dan sebagai pembuka, salam dan bahagia ini adalah merupakan doa buat kita semuanya. Materi yang saya sampaikan adalah loka karya ke-6, yaitu keberlanjutan, pengembangan diri, dan sekolah. Namun, perkenalkan lebih dulu kepada Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru penggerak, juga calon pengajar praktik, tentunya kita harus terus bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Didi Herwanto, DPP Angkatan 11 dari SDN Kartosari 02, Kecamatan Pokosari, Kabupaten Jember. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum materi kita mulai, kita dahulukan dulu untuk membentuk kesepakatan kelas. Gunanya kita akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua. Seperti biasa, seperti instruksi lainnya ya, untuk kesepakatan kelas, untuk Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak merekod ya. Kemudian yang kedua, tetap memberikan ini, umpan balik dengan raise hand apabila nanti saya minta atau menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian membuka kamera agar tetap eksis dengan saya, berkomunikasi, berkolaboratif dengan saya. Kemudian untuk speaker, Bapak Ibu sementara di off-kan dulu biar tidak bertumpuk. Kemudian ini kita tetap berbagi rasa saling membantu dengan semuanya. Kemudian apa yang perlu dicatat, hal yang penting monggo disilakan bisa dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk waktu, mari kita sepakati waktu, kita mulai dan kita akhiri dengan tepat waktu agar kita selalu disiplin waktu. Kemudian kita hadir sepenuhnya dengan rasa sayang, dengan rasa cinta pada sesama kita dalam room ini. Kemudian apa yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo nanti ditulis di kolom komentar. Ada yang perlu mungkin ditambah atau mungkin perlu dikurangi Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas ini? Sudah cukup Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Untuk tujuan pembelajaran ini
calon pengajar praktik ini memahami dan menerapkan prinsip dan kompetensi dasar sebagai seorang fasilitator agar nantinya dapat memfasilitasi calon guru penggerak di dalam lokakarya. Agenda yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian berbagi cerita program sekolah, kemudian membuat rencana program sekolah, kemudian ambil pelajaran, kemudian lakukan perbaikan. Selanjutnya, rencana penguatan kompetensi diri, dan tindak lanjut serta ditutup. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya beri buah pertanyaan dulu pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sudah Bapak Ibu di sekolah sudah punya program untuk sekolah. Jadi saya ingin tahu kepada Bapak dan Ibu program apa yang menjadi andalan Bapak Ibu. Yang tentunya program ini yang sudah berpihak kepada murid. Monggo bisa ditulis di Jamrut ya, yang saya kirim linknya di kolom komentar. Iya Bapak, sudah Bapak. Ampun ya. Baik, saya coba ingin melihat jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jawaban dari Budian. Untuk program andalannya adalah program Pelangi, Pekan Bulan Berbagi. Dari Bu Nur Saida, program andalannya yaitu Proliga, program literasi agama. Kemudian dari Pak Bagus, ini adalah program titik untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, ini penasaran saya melihat program-program yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk Bu Hena ini adalah program literasi religi. Ini saya ingin disampaikan oleh Pak Bagus. Ini program titik ya untuk meningkatkan literasi siswa. Kira-kira program seperti apa ya ini Pak? Terima kasih Pak Didi. Programnya namanya CUTE kalau bahasa Inggrisnya, artinya adalah imut-imut gitu ya. Tapi itu adalah singkatan dari cerita untuk teman. Jadi itu untuk meningkatkan minat literasi siswa. Jadi literasinya literasi digital. Jadi di rumah siswa sudah membaca berita sesuai tema yang ditentukan oleh tim penggerak sekolah. Kemudian sampai di sekolah mereka menceritakan apa yang sudah mereka baca. Gitu Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Program yang luar biasa. Saya juga pernah ini Pak di sekolah saya. Jadi apa artinya ya? Jadi anak-anak itu diberi sebuah lembar kertas yang berisi sebuah cerita. Tapi cerita itu cerita dongeng. Jadi dibawa pulang, besok paginya mereka menceritakan kembali di kelas. Ternyata ini sangat membantu untuk belajar anak membaca dan mengingat kembali. Baik, terima kasih Pak Bagus. Kemudian saya mencoba ke ibu-ibunya sekarang. Bu Nur Saida, program Proliga ini ya bagaimana Bu? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Proliga itu program literasi keagamaan, ada literasi agama, tahlil, yasin, istighosah, juz amma, kemudian ada non-fiksi, membaca buku non-fiksi, dan ketika membaca buku non-fiksi itu juga disesuaikan dengan minatnya anak, Pak, yang dilakukan sebelum KBM. Ada juga yang dilakukan setelahnya KBM, seperti itu, Pak. Iya, kalau boleh tahu Bu Siti Nur Saida ini guru agama mungkin ya? Iya, betul. Bagaimana pemberiannya Bu? Apa setiap hari begitu? Sesuai jadwalnya Pak. Ya, jadi 3 hari itu sebelum KBM itu kegiatan literasi agama, 3 hari lagi 3 hari itu buku non-fiksi untuk mewadahi anak-anak yang kurang lancar membaca dan anak-anak yang mahir membaca. Dan itu setelah membaca dituangkan, ditulis, disimpulkan di dalam buku. Iya. Mungkin buat masukan buat saya Bu ya, karena kalau di lembaga saya hanya ini literasinya kan cuma membaca surat-surat pendek, kemudian baca surat Yasin setiap hari Jumat, itu aja Bu ya.
Baik, terima Oke. kasih program-program yang disampaikan oleh Bu Siti Nursaida dan Pak Bagus. Saya coba kembali ke screen ya. Nah, sebetulnya pertanyaan kedua Bapak Ibu sudah nampak ya? Sudah, Bapak. Pertanyaan kedua, ini coba bagaimana Bapak Ibu menanggapi. Tentunya program yang dimiliki Bapak Ibu tentunya tidak akan berjalan mulus. Pastinya ada tantangan dan hambatan dalam mengembangkan potensi untuk dapat mendukung keberhasilan program ini. Kira-kira menurut Bu Dian, tantangan dan hambatan apa yang program yang dijalankan di sekolah Ibu? Baiklah, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman saya selama menjalankan program yang sudah saya rencanakan di sekolah, tantangan yang saya hadapi ini ada beberapa, Bapak. Dan tantangan yang terbesar bagi saya itu adalah partisipasi, motivasi, dan juga kepedulian dari rekan sejawat untuk turut serta terlibat dalam program yang sudah saya laksanakan. Jadi menurut saya kepedulian dari rekan guru di sekolah saya ini masih sangat kurang, Bapak. Sehingga mungkin perlu diadakan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program yang sudah saya rancang. Iya. Kalau boleh tahu, misalkan tantangan hambatan, misalkan mengenai prasarana dana itu bagaimana Bu di sekolah Ibu? Kalau untuk prasarana, alhamdulillah sudah tersedia dengan baik, Bapak. Karena memang program yang saya gagas ini sudah saya komunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah saya itu mendukung. Kemudian untuk pendanaan ada 2 sumber di sini, Bapak. Jadi ada dana dari BOS, dan yang kedua kami juga memanfaatkan dana dari paguyuban wali murid. Karena kebetulan di sekolah saya itu setiap kelas memiliki paguyuban kelas, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Benar sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau di wilayah saya tantangan hambatan yang paling besar itu adalah memang ada di asetnya, utamanya aset finansial, kemudian sarana prasarana. Jadi saya sampaikan kepada guru-guru yang berada di wilayah saya, kebetulan saya adalah pengurus di KKG, saya sampaikan seperti ini bahwa kalau kita menunggu dana atau finansial, tentunya program yang kita kembangkan tidak akan berjalan. Saya sampaikan bahwa potensi yang dimiliki sekolah itu cukup banyak. Jadi seperti salah satu contohnya adalah seperti modal lingkungan dan alam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sarana yang perlu dibutuhkan itu tidak ada, jadi bisa menggunakan modal lingkungan, modal alam. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sudah pernah mengenal ya potensi atau aset sekolah. Seperti ini, ada modal manusia, itu kita punya kepala sekolah yang mumpuni mungkin ya, atau punya teman guru, atau komite dan wali murid. Kalau saya mengandalkan wali murid di sini, karena wali murid saya itu punya sumber daya yang bagus. Jadi bisa saya jadikan sebagai tutor setiap Sabtu untuk pengembangan P5. Kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, kemudian modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat sempit pada pertemuan kali ini, saya mencoba untuk terakhir dari pertemuan ini, saya mengangkat sebuah refleksi. Monggo dari Ibu Ena mungkin ya, yang memberikan refleksi. Bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan materi pada hari ini? Terima kasih Pak Didi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi refleksi pada hari ini, perasaan saya sangat bangga, senang, ternyata dan terinspirasi juga karena saya merasa program dari teman-teman ini luar biasa hebatnya, dan itu mungkin bisa saya ATM di sekolah saya, Bapak. Jadi banyak pembelajaran yang hari ini yang saya dapatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Sebagai penutup, saya minta umpan baliknya langsung dari Bu Dian. Moga Bu Dian. Oke, Bapak, terima kasih.
Mohon izin untuk menyampaikan umpan balik atas kegiatan fasilitasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Didi. Setelah saya mengikuti kegiatan fasilitasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Didi, di sini saya bisa memberikan umpan balik bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Didi tentunya sangat luar biasa sekali, karena pada saat melakukan kegiatan fasilitasi itu saya dapat menyimak bahwa Pak Didi sudah dapat menjalankan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, di mana dalam menyampaikan presentasi tadi Pak Didi sudah bisa melaksanakan komunikasi dengan efektif, sudah bisa menstimulus atau merangsang semua peserta untuk turut aktif dalam kegiatan fasilitasi, dan saya tadi juga menyimak bahwa Bapak Didi sudah menggunakan media-media yang variatif seperti PPT dan juga menggunakan link Jamboard. Jadi overall semua yang sudah ditampilkan oleh Bapak Didi sudah sangat bagus sekali dan tentunya sangat memberikan inspirasi dan pembelajaran kepada saya untuk saya terapkan lagi sehingga bisa memperbaiki mungkin kemampuan fasilitasi yang saya miliki. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Dian. Saya justru harus banyak belajar juga kepada Bapak Ibu sekalian.